Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan manusia. Adapun pada pembelajaran kali ini, untuk kompetensi dasarnya, yaitu kita menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang kedua adalah menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Adapun untuk tujuan pembelajaran ini kita ada 3, di mana di sini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi organ pernafasan, dapat menjelaskan mekanisme pernapasan, dan dapat menjelaskan berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Oke, kita mulai dengan memahami apa itu pernapasan. Nah, di mana pernapasan adalah proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungannya, atau kita bilang sebagai proses respirasi, di mana proses perombakan bahan makanan menggunakan oksigen sehingga menghasilkan energi dan gas sisa pembakarannya itu karbon dioksida. Karena untuk bernapas, kita mengambil oksigen dan hasilnya kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Selanjutnya, kan kita membahas tentang sistem organ atau sistem organ pernapasan. Adapun alat pernapasan itu ada 7. Kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah hidung. Nah, kira-kira di hidung apa sih gitu kan? Nah, hidung merupakan salah satu indera penciuman, sehingga terdapatlah saraf penciuman atau saraf pembau. Hidung terdiri dari dua lubang, kanan dan kiri, di mana dibatasi sekat hidung. Selanjutnya, di hidung kita punya yang namanya lubang hidung atau rongga hidung, di mana di sini rongga hidung langsung berhubungan dengan rongga mulut. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Kenapa bisa? Karena di dalam rongga hidung kita terdapat rambut halus dan selaput lendir. Nah, selanjutnya ada yang namanya alat pernafasan faring. Nah, si faring sendiri, dia merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung. Terus, pada dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa, di mana nanti kontraksi dari otot rangka ini membantu dalam proses menelan makanan. Selanjutnya, yang kita bahas adalah laring. Yuk, laring disebut sebagai pangkal tenggorokan. Nah, di sini laring terdiri dari lempengan tulang rawan. Nah, laring juga merupakan organ pernafasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Di dalam laring tersendiri ternyata terdapat epiglotis dan pita suara. Nah, dilihat di mana nanti epiglotis merupakan katup tulang rawan yang fungsinya untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Makanya walaupun katup epiglotis ini selalu terbuka, dia akan tertutup jika ada makanan yang masuk. Dan di sini juga ada pita suara, makanya terdapat selaput suara yang bergetar jika dilalui udara saat kita berbicara. Selanjutnya yang kita bahas adalah glotis dan epiglotis. Ini dia letaknya katupnya ya. Kalau epiglotis katanya selalu bagian yang ada pita suara, jadi akan bergetar. Nah, epiglotis akan menutup jika katupnya dilewati makanan. Trakea atau batang tenggorokan merupakan organ yang tersusun dari cincin tulang rawan. Letaknya di depan kerongkongan. Terus bentuknya pipa. Bagian dalamnya licin dilapisin oleh selaput lendir. Nah, ketika udara yang telah masuk ke dalam laring selanjutnya akan masuk ke trakea. Nah, di mana trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, di sini katanya si trakea ada dari dindingnya itu terdiri dari jaringan epitelium bersilia yang fungsinya nanti sendiri si silia itu bisa menahan debu atau menyaring benda-benda asing dalam udara yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi dia bisa sebagai penyaringnya di sini. Terus kita bahas adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, bronkus sendiri adalah bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri dari tulang rawan. Disusun dari otot halus. Ya, jadi dindingnya itu tersusun dari otot halus. Nah, cabang bronkus kita sebut sebagai bronkiolus. Jadi di dalam paru-paru bronkus ada cabang-cabang lagi. Nah, cabang-cabang kecil dari bronkus inilah yang kita sebut sebagai bronkiolus. Selanjutnya kita bahas adalah masih di bronkus. Nah, kita lihat ya. Jadi ini bronkiolus tadi adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Seperti ini. Tadi kan trakea bentuknya pipa ya, seperti ini. Oke, kita bahas adalah pulmo.
Di sini pulmo sendiri adalah bagian yang diseliputi oleh selaput elastis yang kita sebut sebagai pleura. Letaknya sendiri ada di dalam rongga dada di atas diafragma, di mana diafragma adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Selanjutnya terdapat bronkus dan bronkiolus. Nah, paru-paru tadi ada namanya pleura. Seperti ini penampakannya. Oke, ini dia ya paru-paru. Nah, pada gambar ini ditunjukkan pada saat kita bernafas, breathing in, dan saat kita menghembuskan udara atau breathing out, atau disebut sebagai inspirasi adalah untuk menghirup udara dan ekspirasi adalah saat kita menghembuskan udara. Pada gambar ini nanti akan kita jelaskan pada mekanisme pernapasan. Tadi ada paru-paru, katanya gelambir ya. Untuk kanan itu ada 3, kalau yang kiri ada 2. Untuk ada lobusnya ya. Oke, paru-paru ada alveolus. Alveolus sendiri, dinding alveolus itu tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia, di mana besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Nah, kali ini kita akan bahas mekanisme pernapasan atau proses pernapasan. Terjadi sadar dan tidak sadar. Ada inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi berarti menghirup udara, ekspirasi berarti menghembuskan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempatnya terjadinya kita bagi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama kita bahas adalah pernapasan dada, di mana di sini kita saat inspirasi atau disebut sebagai musculus intercostalis, diafragma dan otot dada berkontraksi sehingga membuat tulang rusuk terangkat. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, menyebabkan tulang rusuk turun, volume rongga dada kembali normal, dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Jadi seperti itu prosesnya. Kita ke pernapasan perut. Di sini untuk inspirasi kita menggunakan otot diafragma. Saat kontraksi, diafragma itu datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, menyebabkan tekanan udara, rongga paru-paru menjadi turun atau berkurang, udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan saat ekspirasi, terjadi relaksasi, menyebabkan diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru meningkat, sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Nah, kita bahas nih ya pernapasan perut. Mekanismenya seperti ini. Diafragma, ekspirasi, inspirasi. Volume kapasitas. Setiap orang volume paru-paru terdiri dari 5-6 liter. Terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih volume tidal? Volume tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal lebih kurang 500 cc per mili pada rata-rata orang dewasa muda. Untuk volume cadangan inspirasi, volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal mencapai 3000 cc per mili. Ada lagi kita bahas, ada namanya volume cadangan ekspirasi, volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal, mencapai 1100 cc per mili. Ada volume residu, volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Jadi dia sekitar 1200 cc per mili. Jadi ini ada kapasitas ya, ini rumus-rumusnya. Jadi seperti ini ada alatnya namanya, ada metodenya ya untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru, namanya spirometri. Nah seperti ini hasil dari spirometri.
Ini dia alatnya. Selanjutnya kita membahas adalah frekuensi pernapasan. Cepat lambat, frekuensi itu pernapasan dipengaruhi umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh. Oke, dia mekanismenya ya. Seperti ini untuk kita mempersingkat waktu. Ya, ini dia. Seperti ini prosesnya. Seperti ini. Dari animasi ini kita bisa lihat bagaimana ketika oksigen masuk, lalu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Jadi seperti ini, pertukaran gas di antara alveolus dan kapilarisnya. Oke, sekarang kita ke kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Ada namanya faringitis, itu kita sebut sebagai radang faring, yang menyebabkan nyeri saat menelan. Kerongkongan terasa kering. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya infeksi bakteri atau virus, terus dikarenakan merokok. Jadi jangan coba-coba untuk merokok ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada pneumonia, itu adalah peradangan paru-paru. Nah, banyak lagi penyakit pada sistem pernapasan. Ini dia nama-namanya, ada emfisema, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis, hikposia, asidosis, cyanosis. Nah, kalian bisa cari kira-kira apa sih yang dimaksud dengan emfisema ya. Bisa dicari satu-satu. Selanjutnya, kita lagi dalam kondisi pandemi dan menyebabkan kita harus belajar secara daring. Nah, ini dia, Ibu akan jelaskan apa itu coronavirus. Coronavirus itu kita sebut sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut sebagai SARS-CoV-2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona, yang jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Nah, infeksi virus ini pertama kali ditemuin di Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menular dengan cepat, sehingga coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru tadi, pneumonia. Nah, anak-anak, ini dia bentuk atau struktur dari coronavirus. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Kita ketahui coronavirus merupakan virus RNA dengan strand positif RNA. Virus ini bagian dari keluarga atau famili Coronaviridae. Struktur utamanya berupa adanya envelope atau bungkus serta genom RNA berukuran 31 kb. Dan merupakan salah satu virus RNA dengan genom terbesar di dunia. Ini dia gejala-gejalanya dari virus corona, bisa menyebabkan demam, pilek. Jadi itu biasa gejalanya itu flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan. Namun ada 3 gejala umum, biasanya itu demam, batuk, sesak nafas. Nah, biasanya muncul gejala COVID ini setelah 2 minggu dari kita terpapar virus corona. Seperti ini ya, kita simulasi gambarnya. Oke. Kita ke pencegahan. Yang pertama, harus hindari berpergian ke tempat yang ramai, gunakan masker, rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Terus masak daging atau masak secara benar-benar matang sebelum dikonsumsi, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Oke, presentasi kita selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.